Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Paiketan atau Persatuan Puri Sebali mendukung rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Penuntutan 2 kasus pencurian dihentikan melalui restoratif justice atau keadilan restoratif. Ikuti keseruan pertunjukan laser di objek wisata Jatiluwih, Tabanan. Menjelang pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar mematangkan berbagai persiapan logistik termasuk antisipasi pemungutan suara ulang. Ketua KPU Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggraini, dalam pertemuan dengan pihak terkait akhir pekan lalu mengatakan, KPU telah memberikan bekal bimbingan teknis dan sosialisasi kepada penyelenggara pemilu di tingkat PPK, PPS, KPPS, serta pembekalan rutin secara berkala. Jika terjadi pemungutan suara ulang, KPU sudah menyiapkan surat suara cadangan. Kalau di pemilu 2024 kami berhasil untuk mewujudkan harapan yang atau target yang disampaikan oleh pimpinan di KPU Provinsi Bali untuk tidak ada PSU, tidak ada gugatan ataupun sengketa, dan kami berharap di Pilkada 2024 ini juga bisa terwujud tidak ada PSU atau pemungutan suara ulang dan juga tidak ada gugatan dan sengketa. Untuk itu kami sudah melakukan beberapa hal. Pertama, memberikan pembekalan melalui bimbingan teknis dan juga sosialisasi kepada penyelenggara kami di tingkat ad hoc baik PPK, PPS dan KPPS yang sudah dilantik 7 November kemarin dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis sampai dengan 11 November. Selanjutnya sampai menuju hari H kami juga secara berkala rutin tetap memberikan tambahan pembekalan-pembekalan kepada ujung tombak kami nanti di TPS, para petugas KPPS yang akan menjadi atau menampilkan wajah KPU di tingkat TPS. Kota Denpasar akan melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Di Kota Denpasar tercatat ada sekitar 500.000 pemilih untuk pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 November mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk Pilkada Serentak 2024. Bagi kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS, simulasi ini penting untuk memantapkan proses pemungutan dan penghitungan suara. Simulasi berlangsung di TPS 6, Kelurahan Kampung Baru, Singaraja, Kabupaten Buleleng. Seperti pemungutan suara, simulasi mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang. Ratusan warga yang ikut merupakan daftar pemilih tetap di TPS tersebut. Ketua KPU Provinsi Bali, Idewa Agung Gedeli Dartawan mengatakan, tujuan simulasi untuk memperinci tugas KPPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada 27 November mendatang. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mendetailing lagi, ya, di mana hal-hal krusial yang KPPS lupa lakukan, ya. Jadi salah satu misalnya saja bagaimana tata cara pencoblosan yang harusnya setiap mungkin setengah jam atau 1 jam dia harus sampaikan, ya, supaya yang datang itu betul, kan ini kadang-kadang dilupakan, ya. Kemudian menunjukkan surat suara yang diberikan itu yang 2 itu harusnya ditunjukin, jangan di bawah, di atas, ya, sehingga ketahuan ada pilgub dan pilbub. Jangan sampai nanti pilgub 2 nanti pusing lagi waktu ngecek di TPS, di waktu di menghitung itu. Nah,
Ini detail-detail begini harus kita lakukan. Selain simulasi, KPU Buleleng juga harus memastikan kesiapan logistik serta pembangunan TPS. Pembangunan TPS harus berada di gedung untuk menghindari hujan dan TPS juga harus ramah bagi disabilitas. Tadi ini adalah simulasi, tetapi ini tidak cukup, Pak, di dalam pelaksanaan pemilu. Kesiapan di lapangan seperti apa? Distribusi surat suara, pelipatan suara. Jangan sampai ada tertukar atau kekurangan surat suara. Itu juga menjadi penting. Yang berikutnya adalah kita juga memastikan bahwa di Buleleng, karena banyak juga ada sistem bajar, kita juga mengantisipasi situasi musim hujan, bahwa sedapat mungkin TPS itu ada di gedung dan tidak ada di lantai 2. Ya, itu adalah untuk memberikan ruang juga kepada disabilitas untuk menggunakan hak suaranya. KPU Provinsi Bali menargetkan 75% partisipasi pemilih yang datang ke TPS untuk Bali dan Buleleng. Jika angka tersebut tembus di Buleleng, pemerintah menjanjikan akan memberikan insentif kepada KPU Buleleng. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Beberapa hari menjelang Pilkada, pada hari Minggu 17 November, Komisi Pemilihan Umum Tabanan menggelar simulasi pencoblosan hingga penghitungan suara di Banjar Antosari, Dlot Rurung, Kabupaten Tabanan. Simulasi melibatkan puluhan warga Antosari yang berbondong-bondong datang ke TPS. Seperti proses pemilu sungguhan, mereka datang, duduk, mendaftar, lalu mencoblos pilihan mereka. Menurut Ketua KPU Tabanan Iwayan Suwitra, KPU Tabanan akan melihat sejauh mana pelaksanaan simulasi yang berlangsung. Hasilnya simulasi akan menjadi bahan bagi KPU untuk mengevaluasi agar tidak terjadi kesalahan saat pencoblosan sungguhan. Kita laksanakan hari ini di TPS 5, Desa Antosari, Kecamatan Tabanan Barat, di mana tujuan kita dalam rangka melaksanakan simulasi ini adalah kita ingin memberikan gambaran sesuai dengan apa yang akan kita laksanakan pada tanggal 27 November tersebut. Artinya dari kegiatan ini kita nanti bisa mengevaluasi apa-apa saja yang perlu kita evaluasi, apa-apa saja yang kurang sesuai dengan prosedur ataupun regulasi yang ada. Seperti diketahui dalam Pilkada Serentak Kabupaten Tabanan, ada dua pasangan calon yang bersaing memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati daerah ini. Pasangan calon nomor urut 1, Inyoman Mulyadi dan Inyoman Ardika, dan pasangan calon nomor urut 2, Komang Gede Sanjaya dan Ima Dedirga. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.